Hai teman-teman, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya. Perkenalkan, nama saya Priscilia Ampotis. Saya mahasiswa program studi kimia Fakultas Pertanian Universitas Timur. Dengan judul proposal, produksi bioetanol dari Ulva reticulata menggunakan metode sakarifikasi fermentasi simultan. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendahuluan. Energi fosil, contohnya minyak bumi, merupakan sumber energi utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Krisis energi yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini sudah memasuki tahapan yang serius, sehingga perlu dilakukan langkah pemecahan masalahnya. Seperti teman-teman lihat pada slide, bahwa grafik konsumsi dan produksi minyak bumi di Indonesia terbukti berbanding terbalik. Produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari 346 juta barel pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel pada tahun 2018. Penurunan produksi tersebut disebabkan oleh sumur-sumur produksi utama minyak bumi yang umumnya sudah tua, sementara produksi sumur baru relatif masih terbatas. Sedangkan konsumsi di Indonesia dari tahun ke tahun kian meningkat. Salah satu faktornya adalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Peningkatan konsumsi minyak seiring dengan habisnya minyak bumi berdampak pada naiknya harga minyak serta memicu pemanasan global. Bioetanol bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi masalah minyak bumi. Berbeda dengan minyak bumi yang dianggap sebagai sumber energi yang terbatas, bahan baku bioetanol, yaitu selulosa, melimpah di alam. Bahan baku yang potensial adalah bahan baku dari perairan, seperti rumput laut. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar, ini merupakan sebuah rumput laut makroalga yang bernama Ulva reticulata. Bahan baku yang potensial untuk dijadikan bahan baku bioetanol yaitu rumput laut. Bioetanol sebesar 19.000 liter per hektar setiap tahunnya dapat diproduksi dari rumput laut. Dibandingkan dengan biomasa lain seperti jagung dan tebu, produktivitas rumput laut lebih besar 5 kali lipat untuk menggantikan 60 miliar galon bahan bakar fosil, hanya dibutuhkan sekitar kurang dari 3% perairan pesisir dunia. Salah satu alternatif bahan bakar nabati untuk menggantikan minyak bumi, yaitu pemanfaatan bahan non-pangan rumput laut, yaitu Ulva reticulata menjadi bioetanol. Jadi teman-teman, Ulva reticulata ini dikenal di masyarakat sebagai sampah pada pesisir pantai, karena rumput laut ini mengurangi estetika pantai, karena rumput laut ini tidak dapat dimakan. Sehingga para peneliti ingin meneliti bagaimana cara memanfaatkan rumput laut ini agar dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Pada penelitian Yuking menyebutkan bahwa rumput laut ulva mengandung karbohidrat berupa heteropolisakarida jenis glukosa, arabinosa, rhamnosa, dan silosa. Nah, dari masalah tersebut, dapat saya ambil rumusan masalah. Yang pertama, berapakah total gula produksi dan kadar bioetanol dengan menggunakan pretreatment? Yang kedua, berapakah kadar bioetanol dan persen rendaman tertinggi yang diperoleh dengan fermentasi menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae? Tujuan dari penelitian proposal ini, yang pertama, untuk mengetahui total gula produksi dan kadar bioetanol dengan menggunakan pretreatment. Yang kedua, untuk mengetahui kadar bioetanol dan persen rendaman tertinggi yang diperoleh dengan fermentasi menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae.
Baik teman-teman, kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Pasti teman-teman ingin tahu apa itu ulva reticulata? Baik teman-teman, ulva reticulata merupakan sejenis rumput laut dari famili Ulfaceae genus Ulva. Nah teman-teman, dari penelitian Shanmugam dan Palpandi mendapatkan bahwa komposisi dari ulva reticulata karbohidratnya itu mencapai 50,248% dibandingkan dengan protein yang hanya 19,98% dan lipid yang cukup sedikit yaitu 1,7% dan komposisi airnya itu 75,33%. Ya teman-teman, dari kita lihat bahwa karbohidrat dari ulva ini sangat tinggi sehingga ulva reticulata dapat kita ambil sebagai bahan baku produksi bioetanol. Komposisi airnya itu sangat tinggi teman-teman. Mungkin dikarenakan habitatnya di air, sehingga kandungan airnya lebih tinggi. Namun teman-teman tidak usah perlu cemas karena air ini dapat kita hilangkan. Karena kita hanya membutuhkan karbohidrat sebagai produksi menjadi bioetanol. Proses karbohidrat ini untuk menjadi bioetanol terdapat beberapa tahap. Yang pertama preparasi, yang kedua pretreatment, yang ketiga hidrolisis, fermentasi, dan destilasi. Oke teman-teman, kita lihat satu persatu. Pretreatment. Pretreatment itu berfungsi untuk merusakkan dinding sel dan modifikasi struktur karbohidrat. Jadi teman-teman bisa lihat pada slide. Ini merupakan struktur dari rumput laut, di mana hemiselulosa atau glukosa yang ingin kita gunakan ada di dalam yang berwarna merah, garis-garis kecil merah ini. Ini ya teman-teman. Sedangkan ini hemiselulosa dibungkus oleh lignin dan alginat yang tidak diperlukan dalam proses bioetanol, sehingga fungsi pretreatment ini kita ingin merusakkan struktur ini agar mengambil hemiselulosa ini untuk diproduksi menjadi bioetanol. Nah, proses ini ada berbagai macam cara untuk menghancurkan lignin ini. Dengan yang pertama pengeringan, pengurangan ukuran, penumbukan, pencucian, perawatan termal, dan perlakuan kimiawi. Oke teman-teman, yang kedua hidrolisis. Hidrolisis terbagi menjadi dua, yaitu hidrolisis non-enzimatik atau biasa dikenal dengan hidrolisis asam, dan yang kedua adalah hidrolisis enzimatik. Kita lihat di sini, yang akan digunakan adalah hidrolisis secara enzimatik untuk saya. Baik teman-teman, kita lihat bahwa selulosa ini merupakan kumpulan-kumpulan dari glukosa. Agar diproduksi menjadi bioetanol, kita harus memutuskan rantai panjang ini agar menjadi glukosa. Jadi teman-teman, kita memanfaatkan enzim. Nah, di sini contohnya hidrolisis selulosa dengan enzim selulase. Kita lihat bahwa dengan ditambahkan enzim selulase dapat memutuskan ikatan-ikatan menjadi ikatan glukosa sederhana. Oke teman-teman, itulah tahap hidrolisis. Yang berikutnya adalah fermentasi. Fermentasi merupakan proses pengubahan glukosa menjadi etanol dengan bantuan kami, yeast, atau ragi. Reaksi umum proses fermentasi adalah glukosa diubah menjadi etanol. Nah, menggunakan ragi atau yeast di sini akan menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae. Kenapa digunakan ragi Saccharomyces cerevisiae bukan yang lain? Di sini ada keunggulannya. Yang pertama, banyak ditemukan di alam, ketahanan hidup yang cukup tinggi, dapat menghasilkan alkohol dalam jumlah tinggi. Lalu, produk metabolik utamanya adalah bioetanol, CO2, dan air, dan produk lainnya yang minimum.
dapat hidup di suhu 30 derajat Celcius dan pada pH 4,0 sampai 4,6. Yang berikut adalah metode SSF. Jadi sudah saya singgung dari pertama bahwa metode SSF ini merupakan sakarifikasi dan fermentasi simultan. Metode ini adalah metode konversi etanol dari biomasa selulosa, yaitu metode penggabungan dua tahap yaitu hidrolisis dan fermentasi, sehingga hasil konversinya lebih efisien. Nah, teman-teman, umumnya untuk mengubah glukosa menjadi bioetanol terdapat beberapa cara. Ada SHF dan SSF. Nah, pada metode SHF, hidrolisis dan fermentasinya itu berjalan masing-masing. Jadi setelah kita lakukan pretreatment, itu kita hidrolisis. Setelah hidrolisis, hasil hidrolisis baru kita lanjutkan dengan fermentasi. Nah, kalau pada metode SSF berbeda, teman-teman. Dia menggabungkan fermentasi dan hidrolisis. Jadi, hidrolisis dan fermentasi berjalan serentak dalam satu reaktor. Nah, ketika dimasukkan dalam reaktor tersebut, hidrolisis akan berlangsung proses hidrolisis. Hasil hidrolisis langsung diubah menjadi terjadi proses fermentasi juga serentak. Nah, mengapa saya memilih metode SSF? SSF ini memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, konversi biomasa ke etanol memerlukan waktu yang cukup singkat. Yang kedua, SSF mengkombinasikan hidrolisis dan fermentasi, dan waktu yang diperlukan itu cukup pendek, sehingga enzim yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Yang ketiga, kontaminasi yang mungkin terjadi berkurang karena diproses pada suhu yang tinggi dan reaksinya di dalam bejana yang sama. Yang berikut adalah proses destilasi. Destilasi adalah suatu pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan tingkat volatilasi atau kemudahan suatu gas untuk menguap pada suhu dan tekanan tertentu. Jadi teman-teman, setelah didapatkan hasil etanol seperti rekam layar. Oke teman-teman, maaf tadi terganggu sedikit. Kita sampai di destilasi. Oke teman-teman, sampai pada proses destilasi. Tadi saya sudah jelaskan pengertian destilasi sendiri. Nah, destilasi itu perlu dilakukan karena hasil etanol tersebut perlu dimurnikan kembali. Nah, destilasi sendiri merupakan sebuah alat, jadi memiliki bagian-bagian. Seperti teman-teman lihat pada gambar, terdiri dari heater, gelas labu, termometer, kondensor Liebing, konektor, dan juga gelas ukur. Yang terakhir, setelah destilasi, kita akan mendapatkan etanol murninya. Bioetanol memiliki rumus kimia C2H5OH, merupakan cairan biokimia yang diperoleh dari proses fermentasi gula dari karbohidrat dengan bantuan mikroorganisme. Nah, bioetanol sendiri memiliki standar mutu atau spesifikasi bahan bakar nabati biofuel, jenis bahan bakar lain yang dipasarkan dalam negeri. Setelah kita dapatkan bioetanol, kita harus menguji standar mutunya. Standar mutunya ini sudah ada dari SK Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor 23204-10-DJM-S-2008. Jadi teman-teman, agar kita mendapatkan bioetanol yang berkualitas, kita juga harus menguji standar mutunya. Baik teman-teman, kita masuk ke bab 3, bab terakhir. Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Kimia Unimor dengan metode umum seperti diagram ini. Jadi teman-teman, sampel rumput laut yang telah diambil akan dipisahkan dari pengotor, dicuci dan dikeringkan lalu diblender. Setelah itu kita akan mendapatkan bubuk rumput laut. Nah, bubuk rumput laut ini akan kita karakterisasi awal dengan uji proksimat, uji gula produksi awal, dan uji SEM NDX awal. Setelah itu,
Setelah karakterisasi awal, bubuk rumput laut akan dihidrolisis dan fermentasi. Pakai metode SSF yang tadi telah saya jelaskan. Menggunakan reflux, monitoring gula produksi, monitoring SEM, EDX. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil fermentasi. Hasil fermentasi tersebut kita karakterisasi akhir dengan alat HPLC. Nah, setelah karakterisasi akhir, maka kita dapatkan etanolnya. Baik teman-teman, tulisan saya ini saya ambil dari beberapa jurnal yang tertera pada daftar pustaka saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton channel saya. Kata-kata penutup dari saya, bagi Tuhan tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlambat. Semuanya tepat dan penuh berkat. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi tugas metapen saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dah semua.